Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu berbahagia, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitas dan rutinitas kita sehari-hari. Juga tak lupa saya doakan Anda, saya dan kita semua selalu berkelimpahan rezeki. Amin, Allahumma amin. Juga selalu harmonis dan romantis bersama pasangan tercinta. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai durasi ya, baik itu durasi pada saat Anda berjima ataupun durasi, bukan durasi ya, tapi berapa kali idealnya berjima dalam 1 minggu ya. Saya akan membahas itu ya, khusus untuk Anda semua, karena ada juga pertanyaan yang masuk. Sebelum saya membahas masuk pada tema tersebut, terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya ya, dan juga terima kasih yang sudah membunyikan atau mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga ketika saya mengupload video Anda langsung mendapat notifikasi ya. Terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan setiap urusan Anda. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, terkait pertanyaan dari teman Teh Fajar ya, teman-teman juga boleh ya bertanya ke saya lewat kolom komentar, silahkan. Yang mau curhat juga silahkan ya, mau berbagi pengalaman, berbagi ramuan juga boleh ya. Insya Allah jika pertanyaan Anda baik untuk saya bahas, akan saya buatkan video sebagai jawaban saya untuk Anda dan sebagai pengetahuan bagi kita semua. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama saya akan membahas ya, sebetulnya idealnya berapa kali sih jima itu dalam 1 minggu ya. Ada artikel yang saya baca bahwasanya tiap hari akan bukan sakit kepala, lalu ya gitulah ya, saya bacanya hanya sekilas. Tapi saya pribadi tidak mengidealkan ya dalam 1 minggu harus berapa kali, sebab dorongan atau hasrat seksual itu tidak selalu datang setiap hari sebetulnya, karena kita ini manusia, yang kita pikirkan bukan hanya melulu tentang seksual ya, tetapi kita banyak pekerjaan, banyak yang harus kita kerjakan ya, jadi nggak melulu soal itu. Dan saya lebih menyukai kualitas daripada kuantitas. Dan saya lebih suka nggak setiap hari, karena apa? Yang pertama itu biar nggak bosan. Jadi kalau seminggu 2 kali atau 3 kali, di situ ada jeda, jadi di situ juga ada rasa rindu ingin melakukan. Kalau setiap hari kayaknya rindunya juga kurang ya, terus nggak ada penasaran lagi karena udah setiap hari. Jima itu adalah suatu olah fisik ya, yang membutuhkan tenaga yang besar ya sebetulnya ya. Dia itu memompa jantung lebih cepat. Jadi bukan pekerjaan yang atau bukan aktivitas yang ecek-ecek ya, tapi mengeluarkan kalori yang sangat banyak. Sehingga kalau terlalu sering ya, dalam 1 hari itu 2, 3, 4 kali, tentu tenaga kita akan terkuras habis, kita akan lelah ya, capek. Kalau untuk perempuan jadi kerjaan rumahnya terbengkalai, laki-laki kerjaan kantornya terbengkalai karena lelah, bawaannya pengen tidur aja ya, pengen istirahat aja, dan itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah kalau mainnya setiap hari, bahkan sehari bisa 2, 3, 4 kali ya, tentu cairan kelelakian Anda pun kualitasnya akan berkurang ya, ditambah Anda pola hidupnya yang tidak baik, pola makannya yang tidak baik, ini akan berpengaruh buruk kepada jumlah cairannya dan kekentalannya. Jadi kalau yang suka main setiap hari, yang bisa sampai 5 kali dalam sehari, perhatikan pola makan Anda. Makan makanan yang bergizi ya, terutama untuk laki-laki. Telur ayam kampung kuningnya ya untuk stamina, lalu juga kacang almond juga bagus ya, lalu juga semangka supaya bisa menambah kadar hormon testosteron ya, supaya Anda tetap oke. Dan untuk wanita juga yang memang Anda pun seorang yang hyper ya, karena dorongan hasrat dari dalam, Anda pun tetap harus menjaga stamina Anda. Kuning telur ayam kampung juga boleh ya untuk perempuan, dan multivitamin juga boleh supaya kita itu kuat gitu ya, karena seperti tadi saya katakan bahwasanya jima itu bukan suatu aktivitas yang ringan, tetapi ini adalah berat ya, mengeluarkan kalori yang banyak. Nah kalau keseringan juga punten, maaf ya, bisa farji istri Anda juga nggak seret lagi ya, karena memang ya farji itu elastis ya, tetapi butuh waktu ya untuk bisa kembali kembali kecil, nggak kecil sih ya, maksudnya kembali mencengkeram gitu ya. Kalau terus-terusan dipakai ya, apalagi dalam sehari bisa 5 kali,
kayaknya gimana ya, kayaknya agak longgar gitu ya, maka Anda bisa mensiasati dengan olahraga ya, bisa Anda senam Kegel ya. Dan kalau saya lebih menyukai kualitas daripada kuantitas ya. Ketika melakukan jima itu yang terpenting adalah saya dan suami merasakan puas ya. Suami juga tahan lama, istri juga bahagia ya. Tahan lama itu dalam artian ya tidak selalu harus lama banget tidak ya, tetapi tahan lama itu adalah pengertiannya istri dulu deh keluar duluan baru suami. Maka itu yang akan kita katakan tahan lama ya. Lalu ada pertanyaan lagi. Teteh, idealnya berapa lama sih jima itu ya? Sekali lagi tidak ada kata ideal. Ketika Anda berdua sudah merasakan atau sama-sama puas ya, sama-sama sudah bisa merasakan inzal, maka durasi ataupun waktu itu sudah tidak diperlukan lagi. Kalau suaminya mampu bertahan hanya 10 menit ya, 10 menit itu permainan inti ya, bukan dengan foreplay ya. Suami mampu 10 menit nih, tapi istrinya ternyata di menit kelima sudah bisa inzal, maka itu sudah dikatakan sama-sama puas. Jadi nggak perlu yang berjam-jam lamanya ya, sampai 1 jam gitu, pegel juga ya kalau terus-terusan ya. Jadi tidak ada kata ideal, seminggu berapa kali ataupun dalam setiap permainan harus berapa menit, tidak ada kata ideal. Semuanya tergantung dari kepuasan dari Anda berdua. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Yang ingin curhat sama saya, silahkan. Saya tunggu curhatan Anda, saya tunggu urun rembuk Anda. Ya, oke teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.